Salam Bapak Ibu yang kekasih, sahabat GKP TV yang tercinta. Selamat pagi, kita kembali bersua pada pagi hari ini. Sebelum kita dengarkan sabda Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa yang terkasih, kami bersyukur berterima kasih atas anugerah Tuhan buat kami yang tetap setia mau menyapa kami. Tuhan berkati firman-Mu menjadi pegangan hidup kami dalam setiap kegiatan, dan nama Tuhanlah dimuliakan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, sahabat GKP TV yang tercinta, sabda Tuhan buat kita pagi hari ini diambil dari kitab Yoel, pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesali karena hukumannya. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, panjang sabar. Oleh kasih-Nya, Dia mengundang. Ada seruan pertobatan bagi bangsanya yang telah menyimpang, yang disuarakan oleh Nabi Yoel, agar kembali kepadanya. Itulah seruan kasih. Dan seruan pertobatan itu masih terdengar, diserukan agar siapa yang mendengar kembali kepadanya. Sekarang juga. Kembali kepadanya sekarang juga. Jangan tunggu hari esok, selagi hari masih siang. Itulah seruan kasih Tuhan yang sampai dengan sekarang masih disuarakan, masih berkumandang. Seruan pertobatan. Bertobat berbalik pada Allah, berubah total. Bukan tambal sulam, bukan hanya bungkusnya, tapi dari hati yang tulus. Bertobat berbalik secara radikal. Dari hidup yang dikuasai daging menjadi hidup dikuasai roh. Oleh kuasa roh, pertobatan yang sesungguhnya dan murni akan teraktualisasi. Merespon seruan Tuhan, undangan Tuhan. Mari datang dengan ketulusan, kerendahan hati, di dalam kejujuran, bahkan dalam renungan kita dikatakan dengan berpuasa, menangis, terbuka, pasrah kepada Dia. Inilah seruan Tuhan buat bangsanya yang menyimpang, dan juga buat kita sekarang ini. Karena kita katakan, kita lakoni pertobatan dengan sejujurnya. Jangan ada dusta pada Tuhan. Karena Tuhan sangat benci pada kebohongan. Sangat benci pada kemunafikan. Itulah yang disuarakan oleh Nabi Yoel. Bapak Ibu yang kekasih, ada tradisi bagi bangsa Israel, kalau dia menyesali perbuatannya yang salah, dia koyakkan pakaian yang di badan. Itulah tanda penyesalan. Tapi Tuhan melihat mengoyakkan pakaian di badan tidak disertai hati yang tulus, hati yang sungguh, hanya sekedar pamer, sandiwara. Melihat tingkah laku yang seperti ini, Tuhan berseru,
kepada bangsanya. Jangan koyakkan pakaianmu, koyakkan hatimu. Jangan berpura-pura. Karena segala pekerjaan yang dilakukan dengan pura-pura hasilnya pasti tidak baik. Kalau beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Kalau bernyanyi, bernyanyi dengan tulus dan sungguh-sungguh. Bertobat dengan sungguh-sungguh dari hati yang tulus. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bertobat dari dosa, meninggalkan hidup lama, masuk kepada hidup baru. Sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang kekasih, mengoyakkan pakaian di badan siapa yang tidak boleh melakukannya. Tetapi mengoyakkan hati adalah pekerjaan Roh Allah yang mengarahkan pandangan kita ke Golgota, kepada tubuh Kristus yang terkoyak untuk keselamatan kita. Itulah pengorbanan Tuhan. Tuhan menghendaki hidup baru, bukan hidup tambal sulam, bukan hidup baru dikenakan, tetapi yang lama masih nempel. Di sana masih ada hidup yang lama. Kalau bahasa Simalungun menyebutkan masih rait sigundal bolon, masih diwarnai hidup lama. Dengan kata lain, tinggalkan yang lama, kenakan yang baru. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Kita koyakkan hati kita, bukan pakaian. Bapak Ibu yang kekasih, selagi hari masih siang, jangan sia-siakan waktu. Selagi seruan pertobatan itu masih berkumandang, selagi pintu masih terbuka, mari kita koyakkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan yang lama, kenakan yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Makasih atas sabda Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami datang kepada Tuhan di dalam ketulusan. Ada pertobatan-pertobatan yang sungguh, yang datang dari hati yang dalam. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, sampai ke hati kami yang terdalam. Manusia penuh keterbatasan. Oleh karena itu berkati kami agar kami selalu terbuka, transparan di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari kami. Berkati kami semua agar kami boleh mendengar seruan Tuhan. Dan seruan Tuhan adalah kasih Tuhan buat kami, untuk kami boleh menerima berkat-berkat yang berkelimpahan ke depan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu.
pasti